Kali ini aku mau berbagi tip ya. Tip buat ngajari anak buat sholat. Susah gampang sih bun sebenarnya. Tapi di masa pandemi ini, ya buat aku sih khususnya, ya, buat bunda-bunda sana juga yang suka, bukan yang suka sih, yang punya pekerjaan di luar rumah ya, kayak aku bantuin suami gitu, cari-cari nafkah, sedikit bantu-bantu suami. Nah, eh, hal ini di pandemi ini ada keuntungan tersendiri loh bun. Aku di sini bisa punya banyak waktu buat anak aku. Terutama aku bisa ngajarin dia langsung terjun ya ke anaknya langsung gitu, gimana caranya sholat, terus waktunya sholat, bacaan-bacaannya, dan yang pasti seru banget lah, menguras kesabaran, menguras tenaga. Tapi ya itulah, apa ya, serunya jadi seorang bunda yang mungkin masih muda kayak aku. Ya udahlah, kalau gitu kita mulai aja ya. Cara-cara tips buat bunda-bunda di sana yang kesulitan mengajak anak yang sulit. Kenapa? Pertama, anak selalu seneng kalau lagi asik-asiknya main tuh. Kita tuh sulit banget ngajakin dia sholat. Bener nggak bun? Bener kan? Ya deh, kadang nggak sabar juga. Tapi ternyata dengan cara ini bunda bisa ngajarin dia sholat loh, tepat waktu juga. Oke, kita check this out. Lihat ya cara-caranya kayak gimana yang aku lakuin sama anak aku, itu diterapin dan itu terbukti. Anak aku sekarang kalau waktunya sholat dia selalu ngingetin aku, bukan aku lagi yang ngingetin dia. Di praktek ini aku coba di saat sholat itu. Yang pertama, kita lihat waktunya. Kalau waktunya udah menunjukkan waktu duha, nah atau waktu zuhur kan bisa ditandai dengan suara azan. Sedangkan waktu duha kita lihat aja waktunya. Nah, biasanya aku biasain anak itu duha jam 10 pagi. Aku masih di rumah juga, jadi ya udahlah biasain anak gitu. Pertama-tama sih kitanya dulu biasain anak melihat kita sholat duha. Jadi dia bertanya, kayak anak aku bertanya, "Mah, itu sholat apa ya? Kan belum azan," katanya. Nah, ini waktunya duha. Jadi, kita harus sholat sunat. Waktu ini kita bisa meminta rezeki sama Allah, dan kita berdoa minta rezeki supaya rezeki kita barokah, supaya dimudahkan segala urusannya. Nah, kayak gitu bun ngajarinnya. Nah, udah kelamaan karena anak suka sering lihat bundanya sholat, kita ajak dia, nak, ayo kita sholat bareng bunda gitu. Kalau nggak gitu juga, udah jam 10 nih, nak, udah jam 10 waktunya duha. Kata misalnya anaknya bilang gini, oh ya ma, udah jam 10, mama udah sholat duha belum? Ma udah nak, sekarang bagian kamu. Matiin semua, simpan gadget yang dia mainin, yang dia suka, mainan apa yang dia suka kita jauhin. Nggak jauhin sih, usahakan di waktu itu kita berhenti bermain bersamanya. Kita ajarin dia supaya dia berhenti bermain pada jam itu. Nah, seperti aku biasanya ngajarin dia buat nyimpen gadgetnya. Ya biasalah anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau enggak gadget ya mainan-mainan biasa kayak mobil-mobilan gitu, diusahakan pada waktu tersebut untuk menyimpannya sementara. Nah, kita bilang gini, nak, berhenti dulu ya mainnya, ayo kita sholat bareng bunda gitu. Nah, udah gitu matikan semua ya fasilitas yang ada hiburannya, mau seperti televisi ataupun video game ataupun apalah yang menurut anak itu menarik. Nah, kita usahakan untuk mematikannya dulu sementara waktu, untuk beberapa menit lah kita matikan. Ajak anak untuk mematikannya. Nak, televisinya masih nyala tuh, yuk kita matiin dulu. Enggak atuh,
matiin, suruh dia aja yang matiin. Memang sulit sih kayaknya kalau dia menjauh dari televisi, tapi ya nggak apa-apa, lama-lama juga dia terbiasa. Nah udah kita ajak dia ke tempat wudhu. Nah ajak dia berwudu, langsung kita ajak dia sholat. Ya meskipun nggak sempurna sih ya, namanya juga anak-anak bun, cuman ya kita harus banyak-banyak sabar. Ya melatih itu tidak harus sempurna, jadi kita ajarkan dia step by step lah, mulai dari asal dia tahu itu waktu mengerjakan sholat itu, mulai dari takbiratul ihram, terus ruku, terus tidak sujud. Nah udah tahu gerakan-gerakan itu juga udah alhamdulillah ya gitu bun. Ya sebelum usianya 7 tahun usahakanlah kita belajar ngajarin dia perlahan-lahan gitu, meskipun belum sempurna tapi nggak apa-apa. Yang pasti dia sudah tahu bahwa setelah sujud itu dia harus duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali. Nah itu juga udah alhamdulillah. Nah kita coba belajar bersama aja. Allah sub jadi lagi sami al terus la duduk Allah Rabbik what warzuq wa'afini Allah sub la Allahu akbar atah Assalamu alayka ayuhan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum. Seneng juga ngajarin anak dengan ekstra full kesabaran gitu. Setelah itu kita ajarkan dia untuk berdoa. Setelah berdoa baru deh selesai bu. Allahumma innak wa aduhauka wal baha abhauka wa jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratuka wa ismatuka. Allahumma inna rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arishu wa in kana haraman fatahhirhu
lihat wabahika wajamalika walquwatika walqudratika atini Mini ibadika sholih. Ya Allah, sesungguhnya doa itu doamu, kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, pelindunganmu. Ya Allah, jika masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkan, jika alam sucikanlah, jika halu dekatkanlah, perkara Tuhan, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatan, kekuasaanmu, limpahkan kepada segala bahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Kita sudah selesai satu tahap pertama untuk mengajarkan anak sholat duha. Selanjutnya Bunda pasti bertanya gini, kok bisa ya anak sekecil itu bacaan sholatnya udah mulai hafal gitu, terus doanya juga udah mulai hafal. Gimana tuh caranya? Aku bakalan share tips cara supaya anak bisa mudah menghafalkan apa yang sudah kita terapkan, misalnya doa sehari-hari ataupun doa bacaan sholat dan lain-lain. Itu ada caranya Bun buat aku gitu, tipsnya yang udah terbukti bahwa anak aku dalam usia 3 tahun menuju 4 tahun dia udah bisa dan udah mulai hafal bacaan sholat dan surat-surat pendek, termasuk ayat kursi, qul huwanas. Itu udah terbiasa semenjak dia 2 tahun sampai sekarang dia udah menghafalkannya, meskipun ya sedikit-sedikit sih, karena aku juga bukan hafizah, jadi aku kesulitan sendiri sih ngajarin dia. Cuma ya perlahan-lahan lah yang aku apalin, yang udah aku pahamin, udah aku tahu. Jadi ya aku kasih tahu sama anak aku, dan alhamdulillah sampai sekarang anak aku sudah menghafal beberapa surat, bacaan sholat juga sudah mulai hafal semua. Tinggal penerapannya mungkin ya kita harus sabar-sabar aja Bun ngajarinnya. Yang pasti kita harus istiqomah dalam mengajarkan anak. Jadi kalau misalnya udah biasa sholat duha jam 10, kita tetap jam 10 kita harus berhenti bermain dan harus melakukan apa ya kebiasaan yang dari awal tadi udah aku share ya, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan sekarang anak aku udah terbiasa untuk melakukan itu setiap waktu itu. Jadi dia tidak pernah rewel ya Bun, dia tidak pernah bilang gini, mau aku mau main dulu, enggak, karena dia sudah terbiasa. Intinya istiqomah mengajarkan dan tetap bersabar, itu aja kuncinya Bun. Ya jangan lupa ya, kalau misalnya Bunda mau tahu tips cara anak supaya mudah menghafalkan, nanti Bunda bisa cek di channel aku. Di sana ada tata cara anak aku buat belajar menghafalkan semua bacaan sholat maupun surat pendek. Dadah Bunda, nanti kita ketemu lagi di channel berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.